Masalahannya dengan Ludwig, diam-diam Jessica Iskandar membangun sebuah rumah minimalis di tengah kota di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Rumah yang dibangun Jessica di atas lahan seluas 200 meter itu sengaja ia buat untuk sang buah hati El Barak Alexander, sehingga setiap detail desainnya harus memberikan kenyamanan bagi anaknya itu. Seperti apa ya rumah impian Jessica ini? Ini kita sedang berada di calon rumahnya Jessica Iskandar yang lagi dibangun. Kita masuk yuk, kita lihat dalamnya. Jadi ini jalanan masuknya. Tanahnya sih nggak besar, tapi lumayan karena ini ada di tengah kota. Jadi Jessica gampang kalau kemana-mana 5 menit sampai. Ini rumahnya. Jadi ini pintu masuknya di sini. Terus ini lantainya udah diplastikin semua karena udah pasang marmer, jadi biar nggak lecet diplastikin. Ini nanti pintu masuknya segede gini. Jadi ini Jessica bikin konsepnya open space living aja gitu. Jadi keterbukaan gitu. Terus di sini nanti ada balkon. Di situ nanti ada taman. Usai memperlihatkan ruang demi ruang di lantai dasar, Jessica juga menunjukkan bagian atas dari rumahnya itu. Nah, ini kamar mezanin. Jadi ini ada lantai mezaninnya. Emang ceilingnya nggak terlalu tinggi karena ini mezanin kan. Ini nanti kamar ini aku peruntukkan untuk orang tua aku kalau datang nginep. Ini kamar selanjutnya. Di sini ini ada ruang game. Jadi di satu rumah ini Jessica nggak pakai TV kecuali di ruangan ini. Ini kamar aku, kita masuk ke master bed. Ini master bednya ini nanti Jessica akan tidur di sini. Karena nanti tempat tidurnya di situ. Terus ini nanti kaca-kaca juga. Jadi ini untuk kaca jendela cantik ngeliat ke depan gitu kan. Ini nanti kamarnya tuan muda El Barak. Nggak besar juga. Pas lah buat anak baby. Nanti ini karena L kan kecil, jadi nanti akan ada tralisnya akan ada setinggi 1,20 meter buat supaya nggak jatuh, nggak bisa dipanjat juga gitu. Tak hanya memperhatikan letak ruang, interior, dan lantai yang full marmer, Jessica juga melengkapi rumahnya itu dengan alat keamanan yang aksesnya langsung ke polisi loh. Karena Jessica punya anak kecil, terus udah gitu. Kalau Jessica misalnya lagi pergi, karena itu CCTV-nya itu keren banget, itu bisa langsung akses ke kantor polisi, itu bisa langsung akses ke handphone Jessica. Jadi kalau Jessica buka langsung kelihatan kalau ada yang masuk. Lasernya nanti nyorot setiap jam 9 malam sampai pagi. Berbeda dengan rumah Jessica yang berada di kawasan Ciganjur, kali ini Jessica yang pernah mengenyam pendidikan desain interior di sebuah universitas di Jakarta menyerahkan konsep rumah barunya itu kepada sang arsitektur, sehingga Jessica rela merogoh kocek hingga 5 miliar rupiah. Kalau rumah yang kemarin-kemarin kan desain sendiri gitu. Kalau yang sekarang ini jasa arsitek karena Jessica kebetulan sibuk sama baby. Sebenarnya sih rumahnya ini semua masih kredit. Pokoknya bangunnya kredit, terus beli tanahnya kredit. Jadi semuanya ya nyicil pelan-pelan gitu. Jadi semuanya ini masih ngutang, tapi langsung dijadiin cepet karena kan pinjem bank. Masalahannya dengan Ludwig, diam-diam Jessica Iskandar membangun sebuah rumah minimalis di tengah kota di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Rumah yang dibangun Jessica di atas lahan seluas 200 meter itu sengaja ia buat untuk sang buah hati El Barak Alexander, sehingga setiap detail desainnya harus memberikan kenyamanan bagi anaknya itu. Seperti apa ya rumah impian Jessica ini? Ini kita sedang berada di calon rumahnya Jessica Iskandar yang lagi dibangun. Kita masuk yuk, kita lihat dalamnya. Jadi ini jalanan masuknya. Tanahnya sih nggak besar, tapi lumayan karena ini ada di tengah kota. Jadi Jessica gampang kalau kemana-mana 5 menit sampai. Ini rumahnya. Jadi ini pintu masuknya di sini. Terus ini
Lantainya udah diplastikin semua karena udah pasang marmer, jadi biar nggak lecet diplastikin. Ini nanti pintu masuknya segede gini. Jadi ini Jessica bikin konsepnya open space living aja gitu. Jadi keterbukaan gitu. Terus di sini nanti ada balkon. Di situ nanti ada taman. Usai memperlihatkan ruang demi ruang di lantai dasar, Jessica juga menunjukkan bagian atas dari rumahnya itu. Nah, ini kamar mezanin. Jadi ini ada lantai mezaninnya. Emang ceilingnya nggak terlalu tinggi karena ini mezanin kan. Ini nanti kamar ini aku peruntukkan untuk orang tua aku kalau datang menginap. Ini kamar selanjutnya. Di sini ini ada ruang game. Jadi di satu rumah ini Jessica nggak pakai TV kecuali di ruangan ini. Ini kamar aku, kita masuk ke master bed. Ini master bednya ini nanti Jessica akan tidur di sini. Kayak nanti tempat tidurnya di situ. Terus ini nanti kaca-kaca juga. Jadi ini untuk kaca jendela cantik ngeliat ke depan gitu kan. Ini nanti kamarnya tuan muda El Barak. Nggak besar juga, pas lah buat anak baby. Nanti ini karena El kan masih kecil, jadi nanti akan ada tralisnya. Tralisnya akan ada setinggi 1,20 meter buat supaya nggak jatuh, nggak bisa dipanjat juga gitu. Tak hanya memperhatikan letak ruang, interior, dan lantai yang full marmer, Jessica juga melengkapi rumahnya itu dengan alat keamanan yang aksesnya langsung ke polisi loh. Karena Jessica punya anak kecil, terus udah gitu. Kalau Jessica misalnya lagi pergi, karena itu CCTV-nya itu keren banget, itu bisa langsung akses ke kantor polisi, itu bisa langsung akses ke handphone Jessica. Jadi kalau Jessica buka langsung kelihatan kalau ada yang masuk. Lasernya nanti nyorot setiap jam 9 malam sampai pagi. Berbeda dengan rumah Jessica yang berada di kawasan Ciganjur, kali ini Jessica yang pernah mengenyam pendidikan desain interior di sebuah universitas di Jakarta menyerahkan konsep rumah barunya itu kepada sang arsitektur, sehingga Jessica rela merogoh kocek hingga 5 miliar rupiah. Kalau rumah yang kemarin-kemarin kan desain sendiri gitu, kalau yang sekarang ini jasa arsitek karena Jessica kebetulan sibuk sama baby. Sebenarnya sih rumahnya ini semua masih kredit, pokoknya bangunnya kredit, terus beli tanahnya kredit. Jadi semuanya ya nyicil pelan-pelan gitu. Jadi semuanya ini masih ngutang, tapi langsung dijadiin cepet karena kan pinjem bank. Masalahnya dengan Ludwig, diam-diam Jessica Iskandar membangun sebuah rumah minimalis di tengah kota di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Rumah yang dibangun Jessica di atas lahan seluas 200 meter itu sengaja ia buat untuk sang buah hati El Barak Alexander, sehingga setiap detail desainnya harus memberikan kenyamanan bagi anaknya itu. Seperti apa ya rumah impian Jessica ini? Ini kita sedang berada di calon rumahnya Jessica Iskandar yang lagi dibangun. Kita masuk yuk, kita lihat dalamnya. Jadi ini jalanan masuknya. Tanahnya sih nggak besar, tapi lumayan karena ini ada di tengah kota. Jadi Jessica gampang kalau kemana-mana 5 menit sampai. Ini rumahnya. Jadi ini pintu masuknya di sini. Terus ini lantainya udah diplastikin semua karena udah pasang marmer, jadi biar nggak lecet diplastikin. Ini nanti pintu masuknya segede gini. Jadi ini Jessica bikin konsepnya open space living aja gitu. Jadi keterbukaan gitu. Terus di sini nanti ada balkon. Di situ nanti ada taman. Usai memperlihatkan ruang demi ruang di lantai dasar, Jessica juga menunjukkan bagian atas dari rumahnya itu. Nah, ini kamar mezanin. Jadi ini ada lantai mezaninnya. Emang ceilingnya nggak terlalu tinggi karena ini mezanin kan. Ini nanti kamar ini aku peruntukkan untuk orang tua aku kalau datang menginap. Ini kamar selanjutnya. Di sini ini ada ruang game. Jadi di satu rumah ini Jessica nggak pakai TV kecuali di ruangan ini. Ini kamar aku, kita masuk ke master bed.
Ini master bednya ini nanti Jessica akan tidur di sini. Karena nanti tempat tidurnya di situ. Terus ini nanti kaca-kaca juga. Jadi ini untuk kaca jendela cantik ngeliat ke depan gitu kan. Ini nanti kamarnya tuan muda El Barak. Nggak besar juga, pas lah buat anak baby. Nanti ini karena L kan kecil, jadi nanti akan ada tralisnya. Tralisnya akan ada setinggi 1,20 meter buat supaya nggak jatuh, nggak bisa dipanjat juga gitu. Tak hanya memperhatikan letak ruang, interior, dan lantai yang full marmer, Jessica juga melengkapi rumahnya itu dengan alat keamanan yang aksesnya langsung ke polisi loh. Karena apa ya, karena Jessica punya anak kecil, terus udah gitu. Kalau Jessica misalnya lagi pergi, karena itu CCTV-nya itu keren banget, itu bisa langsung akses ke kantor polisi, itu bisa langsung akses ke handphone Jessica. Jadi kalau Jessica buka langsung kelihatan kalau ada yang masuk. Lasernya nanti nyorot setiap jam 9 malam sampai pagi. Berbeda dengan rumah Jessica yang berada di kawasan Ciganjur, kali ini Jessica yang pernah mengenyam pendidikan desain interior di sebuah universitas di Jakarta menyerahkan konsep rumah barunya itu kepada sang arsitektur, sehingga Jessica rela merogoh kocek hingga 5 miliar rupiah. Kalau rumah yang kemarin-kemarin kan desain sendiri gitu. Kalau yang sekarang ini jasa arsitek karena Jessica kebetulan sibuk sama baby. Sebenarnya sih ini rumahnya ini semua masih kredit. Pokoknya bangunnya kredit, terus beli tanahnya kredit. Jadi semuanya ya nyicil pelan-pelan gitu. Jadi semuanya ini masih ngutang tapi langsung dijadiin cepet karena kan pinjem bank. Masalahnya dengan Ludwig, diam-diam Jessica Iskandar membangun sebuah rumah minimalis di tengah kota di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Rumah yang dibangun Jessica di atas lahan seluas 200 meter itu sengaja ia buat untuk sang buah hati El Barak Alexander, sehingga setiap detail desainnya harus memberikan kenyamanan bagi anaknya itu. Seperti apa ya rumah impian Jessica ini? Ini kita sedang berada di calon rumahnya Jessica Iskandar yang lagi dibangun. Kita masuk yuk, kita lihat daunnya. Jadi ini jalanan masuknya. Tanahnya sih nggak besar, tapi lumayan karena ini ada di tengah kota. Jadi Jessica gampang kalau kemana-mana 5 menit sampai. Ini rumahnya, jadi ini pintu masuknya di sini. Terus ini lantainya udah diplastikin semua karena udah pasang marmer, jadi biar nggak lecet diplastikin. Ini nanti pintu masuknya segede gini. Jadi ini Jessica bikin konsepnya open space living aja gitu. Jadi keterbukaan gitu. Terus di sini nanti ada balkon. Di situ nanti ada taman. Usai memperlihatkan ruang demi ruang di lantai dasar, Jessica juga menunjukkan bagian atas dari rumahnya itu. Nah, ini kamar mezanin. Jadi ini ada lantai mezaninnya. Emang ceilingnya nggak terlalu tinggi karena ini mezanin kan. Ini nanti kamar ini aku peruntukkan untuk orang tua aku kalau datang menginap. Ini kamar selanjutnya. Di sini ini ada ruang game. Jadi di satu rumah ini Jessica nggak pakai TV kecuali di ruangan ini. Ini kamar aku, kita masuk ke master bed. Ini master bednya ini nanti Jessica akan tidur di sini. Karena nanti tempat tidurnya di situ. Terus ini nanti kaca-kaca juga. Jadi ini untuk kaca jendela cantik ngeliat ke depan gitu kan. Ini nanti kamarnya tuan muda El Barak. Nggak besar juga, pas lah buat anak baby. Nanti ini karena L kan masih kecil, jadi nanti akan ada tralisnya. Tralisnya akan ada setinggi 1,20 meter buat supaya nggak jatuh, nggak bisa dipanjat juga gitu. Tak hanya memperhatikan letak ruang, interior, dan lantai yang full marmer, Jessica juga melengkapi rumahnya itu dengan alat keamanan yang aksesnya langsung ke polisi loh. Karena apa ya, karena Jessica punya anak kecil, terus udah gitu.
kalau Jessica misalnya lagi pergi, karena itu CCTV-nya itu keren banget, itu bisa langsung akses ke kantor polisi, itu bisa langsung akses ke handphone Jessica. Jadi kalau Jessica buka langsung kelihatan kalau ada yang masuk. Lasernya nanti nyorot setiap jam 9 malam sampai pagi. Berbeda dengan rumah Jessica yang berada di kawasan Ciganjur, kali ini Jessica yang pernah mengenyam pendidikan desain interior di sebuah universitas di Jakarta menyerahkan konsep rumah barunya itu kepada sang arsitektur, sehingga Jessica rela merogoh kocek hingga 5 miliar rupiah. Kalau rumah yang kemarin-kemarin kan desain sendiri gitu, kalau yang sekarang ini jasa arsitek karena Jessica kebetulan sibuk sama baby. Sebenarnya sih ini rumahnya ini semua masih kredit, pokoknya bangunnya kredit, terus beli tanahnya kredit. Jadi semuanya ya nyicil pelan-pelan gitu. Jadi semuanya ini masih ngutang, tapi langsung dijadiin cepet karena kan pinjem bank.